Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita banyak membicarakan bagaimana kehidupan bernegara, berbangsa, beragama, bertoleransi, mensikapi realitas kehidupan yang seperti ini, tentu kita mari sedikit banyak merefleksikan kehidupan kita ke zaman dulu ya, ke era-era jadul. Karena sebenarnya zaman dulu itu juga penting untuk bisa melangkah pada zaman sekarang. Tentu orang juga harus mengenal zaman dulu. Jas merah jangan melupakan sejarah. Itu kata-kata yang mungkin saat ini sedang banyak diperbincangkan. Kalau ada orang begini, ini sejarahnya gimana? Wadah enggak sejarahnya? Oh begitu, oh ya tentu ada sejarahnya dan sebagainya. Kita mempelajari hal-hal yang seringan, hal-hal yang sedikit, tetapi di masyarakat ini banyak diperbincangkan. Maka dengan perbincangan-perbincangan itu kita jadi akan menjadi lebih tahu apakah yang kita bincangkan ini memang ada dasar kondisi kehidupannya, cara beragama bagaimana, secara kreativitas apakah dihalangi atau tidak, dan seterusnya. Ketika di tahun 1960-an, bangsa kita ini merupakan sesuatu yang baru saja merdeka, karena kita merdeka tepatnya dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala di 17 Agustus 1945. Kemudian ada dekret presiden 5 Juli 59, dan intinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang di tahun 60 ini beriringan dengan era globalisasi, ada kelompok musik besar yang tentu digemari oleh masanya atau generasi-generasi dulu, yakni The Beatles. The Beatles ini musik yang ya luar biasa bagus, yang konon lagu-lagunya itu sangat digemari. Bahkan waktu itu ada kelompok yang menyebutnya Beatles Mania. Orang-orang yang suka lagu-lagunya The Beatles. Hampir sama dengan Scorpion, atau di era sekarang yang bukan adalah Scorpion, ada The Purple, ada kelompok-kelompok musik yang lain. Ada mungkin Queen ya, yang lagunya Love of Is My Life gitu. Dan ini tentu banyak lagu lagi yang ada di era-era yang dulu yang sepertinya digemari oleh masyarakat bangsa Indonesia, yang tentu mereka akan sangat sedikit belajar tentang agama. Ini lagunya ini motifnya apa, bagaimana, dan apakah berpikir tentang budaya lokal ini nanti tergerus atau tidak. Tentu saja di dalam era hingar-bingarnya seperti ini, di mana terjadi banjir kebudayaan, sampai dengan Bapak Presiden kita waktu itu, Pak Presiden Soekarno, yang nama kecilnya itu adalah Bapak Kusno Sosrodihardjo, ini berkhawatir, waduh ini jangan sampai Indonesia ini terbanjiri oleh budaya-budaya asing yang menurut beliau disampaikan sebagai ngak-ngik-ngok, budaya-budaya barat yang sepertinya kita akan sangat susah untuk mengendalikannya. Dan ada ulama besar kita yang dari Rembang, Allahyarham Kiai Bisri Mustafa, yang karena khawatirnya sehingga beliau menerima santri putri, karena sudah 20 tahun ya lebih mendirikan pondok pesantren, tapi hanya menerima santri laki-laki, tetapi di era itu menerima santri perempuan, sehingga membentuk namanya samroh. Samroh ini kesenian yang diiringi dengan terbangan atau dengan musik-musik yang terbang gitu. Kayak semacam ya, terbang itu
tidak sama dengan tabla ya, tapi hanya bentuknya dari kaleng yang itu ada kulitnya dan dipukul dengan tangan, artinya keterampilan tangan, ada ritme-ritmenya, ada cara memukulnya. Beda dengan hadroh yang sekarang tentu akan lebih rumit cara memukulnya. Tapi kalau musik-musik yang seperti dulu kan hanya sederhana, yang penting bisa untuk iringan. Dan ada pula gendang. Gendang yang mengatur kondisi-kondisi iramanya. Jadi terbang, gendang itu sudah ada pada masa lalu, dan icik-icik atau namanya apa, tamborin. Tamborin itu juga sudah ada pada masa lalu. Sehingga Allahyarham Kiai Bisri Mustafa ngaturi atau mengundang kiai-kiai yang kompeten zaman dulu yang berpengaruh banyak. Di antaranya adalah Kiai Baidowi, Lasem, dan banyak lagi kiai-kiai yang host yang memang didatangkan ke pondok beliau untuk diajak berembuk. Ini hukumnya seperti apa? Hukum menabuh samroh ini kaitannya bagaimana agama mensikapi ini? Kalau yang dinyanyikan adalah iringan lagu sholawat atau sholawatan, karena kalau sudah diiringi dengan musik itu tentu orang yang mendengarnya pun akan berbeda. Singkat cerita adalah bahwa dalam proses ini kiai-kiai dulu itu ya tidak bisa menghukumi. Artinya tetap bukan masalahnya tidak bisa karena tidak tahu, karena memang tidak ada dalil yang menguatkan apakah itu haram atau tidak, karena tidak diatur oleh hadis apapun yang menyatakan bahwa hukum terbangan itu tidak baik atau haram. Sehingga dalam hal ini tentu bisa dipertimbangkan untuk mengkondisikan dilanjutkan dengan hal-hal yang lainnya. Saking hati-hatinya sehingga masalah nabuh saja, masalah berkesenian saja itu sampai diperhatikan betul apakah ini hukumnya bagaimana, kedepannya bagaimana, menyalahi aturan atau tidak. Ternyata kiprah Kiai Allahyarham Bisri Mustafa yang juga mengarang kitab yang masyhur juga, yang juga dipelajari di Indonesia, di Suriname, bahkan di Australia dan di mana-mana. Itu ada namanya Kitab Al-Ibris. Kitab Al-Ibris ini dikarang oleh beliau Allahyarham Kiai Bisri Mustafa, yang wiridannya beliau Kiai Bisri ini konon menurut cucunya Kiai Yahya Khalil Stakuf adalah menulis. Bahkan beliau tulisannya sangat banyak, sehingga ini menjadi referensi bagi kita, tentu generasi-generasi yang ada sekarang. Alhamdulillah ulama-ulama terdahulu kersa menulis, sehingga ini menjadi warisan yang tiada tara, yang menjadi hasanah keilmuan yang sangat baik. Dan ternyata Kiai Khalil atau Kiai Bisri Mustafa ini meniru kiprahnya Kanjeng Sunan Giri. Karena Kanjeng Sunan Giri ini menjadi muftinya para wali, menjadi pemimpin, memang betul-betul faqih, betul-betul menjadi ahli dalam fuqaha, dalam fikih. Sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan atau memesankan kondisi bagaimana untuk sarana dakwah ini supaya bisa masuk di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sehingga muncullah beliau ini membuat wayang. Wayang itu bisa disebut dengan istilah ringgit karena ini namanya Jarwodoso. Jarwodoso itu singkatan dari Sunan Giri Singanggit. Jadi yang membuat itu adalah Sunan Giri. Maka Sunan Giri itu juga digolongkan sebagai wali Songo. Maka disebut wayang
wali yang membuat, atau dalam bahasa kita sering juga disebut sebagai wayang itu wajib sembahyang. Maka kondisi-kondisinya itu hamparan-hamparannya tetap terkondisi. Maka wayang itu juga tidak sendiri kondisinya. Maka wayang juga tidak dihukumi, tidak bisa dihukumi sebagai sesuatu yang haram. Karena apa? Ya karena prodonya wayang, gambarnya wayang itu namanya sungging, yang menggambari wayang itu menyungging, karena dari awal riwayat awalnya adalah yang membuat itu, yang menyungging, yang membuat gambar yang menggambari wayang itu namanya sungging prabangkara. Sehingga kalau wayang itu tidak menggambar wayang tapi nyungging wayang, karena mengingat siapa yang membuat. Jadi kita tidak melupakan sejarahnya. Sesuai dengan juga dengan wayang juga tidak bisa bekerja sendiri atau bergerak sendiri, maka di situ juga ada gamelan. Gamelan itu juga tidak bisa dihukumi karena secara kondisi, secara fikih tidak membahas sesuatu kreativitas seni yang dibuat dari logam. Meteorologi itu sesuatu yang ya, diambil atau gamelan atau logam yang dicetak sedemikian rupa, yang dibikin sedemikian rupa dengan ahli-ahli tertentunya, yang ahli tentu, kemudian menjadi nada-nada yang tertentu, dan ini menjadi satu kondisi untuk berdakwah. Maka dalam gamelan itu juga komplit, ada namanya saron, itu juga ada jarwo dosoknya, sangone sakloron. Apa? Karena sebelum nonton wayang orang juga perlu membaca syahadat dulu, namanya saron. Nah, maka di situ ada kempul, maka kalau sudah kumpul baru ditabuh. Nah, maka ada gong, maka gong itu pasti jagong atau lungguh, maka ada jagongan, maka disebut gong. Dan ini banyak filosofi-filosofi gamelan yang secara hukum memang tidak bisa tidak bisa diharamkan. Maka kalau ada orang yang mengatakan gamelan tuh begini, tentu kita harus lihat dulu sejarahnya seperti apa. Kitab-kitab yang membahas, kitab turos yang membahas tentang gamelan ada apa tidak. Kalau tidak ya jangan dihukumi, wong tidak ada hukumnya, tidak ada dalilnya kok dihukumi. Itu namanya membuat hukum baru. Sehingga dalam hal ini Sunan Giri atau Ringgit ini, sehingga Sunan Giri pun juga membuat banyak hal tentang peradaban budaya kaitannya dengan wayang, termasuk Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini juga membuat gending-gending yang filosofinya Islami, tetapi diarahkan dengan lagu-lagu Jawa, misalnya jublak-jublak suweng atau lir-lir, atau banyak lagi sluku-sluku bathok. Itu filosofinya sangat banyak. Sehingga dalam hal ini kesenian yang paling aman sesungguhnya adalah kesenian gamelan atau karawitan. Nah, monggo untuk penggiat seni, mari kita kerjasama. Yang dakwah melalui Bija Mulai Seni, mari kita bersinergi sama-sama. Namanya kalau wayang itu yang memainkan namanya dalang. Maka ngudal piwulang, maka dalang itu kalau nanti sudah menep pikirannya, sudah menep penggalihnya, tidak mengutamakan gebyarnya, perang gagal, perang begalan, perang kembang apa gitu. Jadi tidak mengagungkan itu, tapi bagaimana mengutamakan sanggit. Sanggit itu merupakan satu kondisi supaya orang bisa mengerti tentang wayang. Karena dalam saat ini banyak, tidak hanya sekedar bisa orang yang bisa memainkan wayang saja, tetapi dalang itu juga harus ngudal piwulang. Maka muatan-muatannya harus diimbangi dengan muatan-muatan religius. Maka wayang itu bisa menjadi tatanan, tuntunan, tapi juga bisa menjadi tantangan untuk bisa biasa berkreasi untuk kepentingan ke depan. Sehingga ini mari teman-teman seniman, seniwati, teman-teman dalang, teman-teman pegiat seni budaya yang berafiliasi langsung dengan gamelan, mari kita tingkatkan kualitas kita, dan mari kita bersama-sama memajukan ruhut dakwah ini
Sehingga kita dengan kepentingan gamelan, dengan adanya gamelan ini, kita bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengejek orang karena tidak beribadah, maka kita ajak berkesenian, tapi jangan melupakan ibadah. Kita jadikan seni sebagai sarana ibadah. Tidak memukul satu sama lain, tapi kita merangkul semua pihak untuk bisa bergabung, untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita, untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesulitan-kesulitan kita, baik ekonomi, baik sosial, baik jabatan atau karir atau apapun kehidupan kita yang saat ini belum mendapatkan kemudahan, maka Allah berikan kemudahan. Yang saat ini kita masih punya hutang yang sangat banyak, semoga Allah memudahkan untuk kita mengembalikan hutang-hutang kita. Kalau kita punya tanggungan yang belum selesai, semoga Allah memudahkan untuk menyelesaikannya. Kalau ada orang-orang lain yang punya sangkut paut dengan kita, dengan harta dan sebagainya, semoga Allah ingatkan untuk menyelesaikannya. Kalau kita ada kesulitan, mungkin anak kita tidak rajin beribadah atau apapun itu, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempunyai anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau kita mungkin punya suami atau punya istri yang tidak taat beribadah, mohonkan kepada Allah, semoga dalam hal ini kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan istri atau suami yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.